Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nida Hidatul F, salah satu guru di SMP Model Aryan Insan Cendekaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 2 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 253212140. Pada hari Rabu ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Model Aryan Insan Cendekia di kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran PBL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya kelas 7C pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Ista'dadna Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca doa dan juga sudah murajaah surah An-Nasr. Oke, selanjutnya Ustazah akan cek dulu, rapikan dulu. Ada bukunya yang belum rapi dirapiin. Bajunya yang belum rapi silahkan dirapiin. Kursinya juga yang belum rapi silahkan untuk dirapikan terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah? Oke, selanjutnya Ustazah absen terlebih dahulu ya. Oke. Azkia, Aisyah Syakira, Alia, Alia, Amanda. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalau ustazah minta kalian nyebutin semut, kalian harus menyebutkan kebalikannya, yaitu besar. Paham tuh? Kalau ustazah nyebutinnya gajah, kalian nyebutinnya berarti kecil. Tapi dengan gerakannya. Kalau semut berarti kecil kan gitu. Kecil. Kalau gajah besar. Tapi kita balikin. Kalau ustazah bilangnya semut berarti besar. Kalau gajah kecil. Paham tuh? Paham tuh? Oke, boleh duduk berdiri kembali biar lebih semangat. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Oke, 1, 2, 3 yang kompak. 1, 2, 3 semut. Besar. Gajah. Kecil. Oke. Gajah semut. Kecil, besar. Oke. Semut, gajah, semut. Besar, kecil, besar. Semut. Besar. Oke. Kan lalu kita belajar tentang apa? Ayo, Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Betul sekali. Nah, dalam Al-Quran itu ada apa aja sih? Ada perintah, betul? Perintahnya coba sebutkan. Perintah untuk apa dalam Al-Quran? Hah? Sholat. Terus apa lagi? Zikir, betul. Puasa. Bersedekah. Haji. Ya, betul. Nah, yang tadi teman-teman sebutkan itu sudah betul dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa kemarin? Sebagai pedoman hidup. Nah, isinya ada perintah. Salah satunya perintah yang tadi kalian sebutin. Tadi ada nyebutin perintah sholat. Siapa? Namamu siapa? Alif. Tadi yang nyebutin zikir siapa? Oke. Nah, betul sekali. Pembelajaran kita juga saat ini kita akan membahas terkait dengan sholat dan zikir. Oke. Penting gak ya untuk mempelajari tentang sholat dan zikir? Penting. Oke, ada yang tahu kenapa penting? Karena agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Oke, bagus. Agar terarah hidupnya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui model PBL ini siswa mampu menganalisa atau menganalisis hubungan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perilaku tercela. Jadi melalui nanti model pembelajarannya PBL, kalian mampu menganalisis ya terkait dengan hakikat sholat dan zikir. Yang kedua, melalui model PBL ini siswa mampu merancang dan membuat produk berupa quotes visual digital sebagai komitmen dan ajakan istiqomah sholat dan zikir. Paham? Oke. Yang ketiga, melalui model PBL ini siswa mampu menghadirkan komitmen mengamalkan sholat dan zikir secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini bisa dipahami? Oke, Ustazah akan lanjutkan. Nah, teman-teman lihat gambarnya sudah terlihat? Oke, ada di sini ada gambar sholat, ada yang di sana gambarnya bergibah. Sudah diamati nih? Nah, kalau sudah, Ustazah akan lanjutkan kembali. Di sini ada pertanyaan. Nah, coba pertanyaan nomor 1 nih. Mengapa kita masih melihat orang yang rajin sholat tetapi perilakunya masih tercela? Misalnya berkata kasar, ya kan? Gibah, berbohong. Tuh. Ya, mengapa ya? Oke. Yang kedua,
bagaimana cara agar sholat dan zikir yang kita lakukan benar-benar bisa menjadi benteng dari perbuatan tercela atau perbuatan buruk. Pelajari pengertian sholat zikir, dalil pelaksanaan sholat dan zikir, hikmah pelaksanaan sholat dan zikir, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah, serta bagaimana bisa kita melaksanakan sholat itu bisa benar-benar menjauhkan dari perbuatan tercela. Oke, selanjutnya di sini Ustazah akan menyampaikan terkait dengan alur pembelajaran kita. Yang pertama, nanti teman-teman berkelompok, satu kelompoknya 5 orang, ya. Kemudian nanti diskusi kelompok. Yang kedua, kelompok terpilih, nanti 2 kelompok terpilih untuk presentasi. Kemudian penilaian, nanti ada kuisis, diskusi kelompok dan penilaian diri. Mohon maaf, semua kelompok presentasi ya nanti. Jadi semua kelompok presentasi juga, dan nanti ada penilaian kuisis, diskusi kelompok dan penilaian diri. Bisa dipahami sampai sini? Oke, nah sekarang Ustazah mau tanya dulu sih. Ada yang tahu nggak apa sih sholat itu? Berdoa. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi? Apa sih sholat itu? Oh, belum. Apa? Beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, apa zikir? Ada yang tahu zikir itu apa? Apa? Berdoa untuk meminta sesuatu yang baik kepada Allah. Ada lagi zikir itu apa? Oke, nih, mengapa sholat dan zikir penting dilaksanakan? Coba, mengapa ya? Mengapa sholat dan zikir penting untuk dilaksanakan? Kenapa sholat dan zikir penting dilaksanakan? Silakan. Agar bisa mencegah perbuatan buruk. Oke. Bagaimana sholat dan zikir yang dapat mencegah perbuatan buruk itu? Bagaimana sholat dan zikir yang bisa mencegah perbuatan? Ustazah akan lanjutkan terlebih dahulu. Kita simak videonya terlebih dahulu ya. Tolong disimak dengan seksama. Oke. Sholat terus tapi akhlaknya enggak baik. Bagaimana pendapat kamu tentang perilaku tersebut? Yang mana yang buruk? Akhlaknya. Terus ada lagi? Gak minta izin saat minta kopi ya kan? Apa perbuatan tersebut sudah tepat? Nanti dibagikan, satu kelompoknya terdiri dari 5 orang ya.
Kemudian setiap kelompok membuat nama kelompok dari nama sahabat atau nama Asmaul Husna, maaf, dari nama Asmaul Husna ya. Kemudian mengerjakan LKPD melalui diskusi kelompok nanti. Nah, Ustazah akan hitung, pengelompokannya akan Ustazah hitung ya. Dari sini dulu, silakan Mas. 1, 3, 4, 5. Oke. Kelompok ini, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus dari sini. 1, 4. Oke. Setelah pembagian kelompok ini, silakan teman-teman berpindah kelompok dengan membawa alat tulisnya dan buku catatan dan serta buku paketnya dan handphonenya. Silakan. Oke, selanjutnya sudah di sini aja dikerjakan, didiskusikan bersama teman-temannya. Nanti ada LKPD 1 dan LKPD 2. Untuk LKPD 2 nanti di sini membuat quotes yang silakan kalian buat di Canva, ya. Silakan laptopnya nanti dipakai, dibuka, kemudian pakai melalui pembuatannya melalui Canva. Paham tuh? Oke, Ustazah akan bagikan ya. Waktunya 40 menit ya, teman-teman. Jadi dimaksimalkan untuk diskusinya. Silakan. Oke, boleh langsung mulai diskusi, boleh mencari informasi, boleh di buku catatan, boleh di buku melalui internet, juga silakan dipersilakan. Melalui Al-Quran terjemahan yang kalian pegang, silakan. Waktunya 40 menit dari sekarang ya. Mohon dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Silakan. Oke, mohon waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin. Silakan didiskusikan. Sudah? Ditulis dulu namanya ya. Ya. Boleh didiskusikan, Kak. Kelompok apa ini? Al-Wakil ya? Iya ya, gak apa-apa pakai itu aja. Lihat buku, boleh informasinya boleh dari buku, dari internet juga silahkan, dari Al-Quran juga silahkan. Buka boleh. Iya. Boleh. Didiskusikan ya. Tidak.
pasang background. Oke. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan LKPD yang bertema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 2, kelompok Al-Alim. Kami perkenalkan dulu nih anggota kami. Saya Zakwan Abri Samres Prasidra. Saya Aulia Syirkamila. Dan itu Fakhri Puspariansyah Gumai. Di sana Lama Zakiran Putri Adianto. Dan di sampingnya Fania Aulia Syaki. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jawabannya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab utama sholat seseorang belum mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar? Karena sholatnya tidak dilakukan dengan khusyuk dan tidak diiringi dengan zikir di dalam hati. Nomor 3. Tuliskan 3 hikmah utama sholat dan zikir yang paling berdampak pada perubahan perilaku. Sholat, yang pertama, mendapatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dapat memancing rezeki. Yang tiga, melatih kedisiplinan. Kemudian zikir. Zikir, mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa nih yang mau mendapat ampunan dari Allah? Kita. Pasti semuanya ingin ya mendapat ampunan dari Allah. Yang kedua, disiplin dalam segala hal. Yang ketiga, santun dalam ucapan dan perbuatan. Nomor 4, tuliskan 3 cara untuk agar istiqomah dalam melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, niat. Yang kedua, jadikan sholat sebagai prioritas. Yang ketiga, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quotes dari kelompok kami adalah, jagalah sholatmu, maka sholat akan menjaga hidupmu. Maknanya. Maknanya, Ya. jika kita selalu menjaga sholat kita, tidak pernah bolong, maka sholat juga akan menyelamatkan kita di kehidupan selanjutnya atau di hari kiamat. Seperti apa tanggapannya? Silahkan. Iya, silahkan Mas Azam. Jawabannya sih bagus-bagus semua. Maksudnya juga bagus. Tapi sarannya sih Iya, silakan Mas. sarannya sih mungkin dipanjangin lagi quotesnya. Dipanjangin lagi quotes-nya. Oke. Kita kasih tepuk tangan ya buat kelompok ini. Dan terima kasih juga Mas Azam sudah memberikan tanggapannya terhadap quotes-nya. Oke, cukup Kak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah selesai. Teman-teman pun sudah selesai membuat quotes-nya dan juga diskusinya. Ustazah lanjutkan kepada kegiatan selanjutnya, yaitu kita diskusi apa sih yang tadi permasalahannya. Tadi yang permasalahan yang ada di LKH-nya. Banyak orang ya, silakan. Orang yang sholat, Banyak yang melaksanakan sholat tapi belum mampu mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Yang sudah kalian sampaikan tadi, yang sudah kita diskusikan juga, sholat itu bagian dari doa, atau itu secara bahasanya. Secara istilahnya berarti beribadah mulai dari beribadah secara ucapan dan juga gerakan ya, betul gak? Mulai dari
takbiratul ihram sampai salam. Betul? Tuh. Nah, sholat seperti apa dong yang bisa merubah perbuatan, yang bisa menghindari atau yang membuat kita tidak berperilaku keji dan mungkar? Sholatnya seperti apa? Khusyuk. Terus niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi mencari ridho Allah, bersungguh-sungguh, dan harusnya juga kita paham akan maknanya. Kalau sholat kita nih, sholatnya sudah khusyuk, mulai dari wudunya, ya kan berawal dari sebelum sholat kita melakukan apa dulu? Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, ya kan? Dari wudunya sesuai rukunnya, kemudian pelaksanaannya sholatnya juga sesuai syarat dan rukunnya, kemudian juga khusyuknya gitu ya, dan tujuannya hanya kepada Allah. Dan juga kalau kita lebih paham artinya, insya Allah sholat kita pun menjadi sholat yang benar, sholat yang insya Allah mudah-mudahan Allah terima. Sehingga dengan sholat itu menghindari dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Ya, keji dan maksiat boleh lah. Dan zikir, apa tuh zikir? Zikir itu apa? Kan tadi, kenapa sholat dan zikir apa zikir? Tadi kan sholat bahas, zikir sekarang. Zikir itu berdoa, apalagi zikir mengingat, ya kan? Yang kalian tadi baca zikir mengingat kan? Ya, zikir itu tentunya mengingat Allah. Kalau kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah, kalaupun dalam kondisi apapun, kecuali mungkin maaf nih di dalam toilet, ya kan? Nah, kalau kita sering mengingat Allah, apa sih yang akan kita dapatkan? Hati menjadi tenang, ya kan? Kalau kita mau berbuat jelek juga, berbuat buruk, langsung malu, langsung ingat Allah, astagfirullahalazim. Nah, itulah hakikat dari sholat dan zikir ini adalah tujuannya untuk apa? Mengingat Allah sehingga kita terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Fahim tuh? Oke, Ustazah kita refleksikan dulu ya. Bagaimana menurut kalian proses pembelajaran PBL ini dengan membuat proyek kalian tadi? Cukup menyenangkan? Oke, cukup mendapatkan ilmu yang kalian dapatkan? Oke, oleh kalian tuliskan oleh kalian satu komitmen pribadi terkait menjaga sholat. Tuliskan satu komitmen pribadi kalian untuk menjaga sholat, supaya sholatnya tidak bolong-bolong. Komitmennya apa sih? Ustazah yakin kalian sudah menuliskan semua. Silakan yang kalian tuliskan, semoga kalian bisa komitmen untuk istiqomah lah ya. Istiqomah untuk melaksanakan sholatnya 5 waktu dengan tepat waktu. Oke, selanjutnya kita hari ini belajar terkait apa? Sholat dan zikir. Oke, sholat itu adalah apa? Tiang agama, betul? Diibaratkan tiang apa pondasinya itu, kalau dalam sebuah bangunan pondasinya adalah syahadat. Sholatnya itu tiangnya, kemudian pintunya itu zakat, dindingnya itu puasa, atapnya itu haji. Jadi setelah kita pembelajaran ini terkait dengan sholat, Ustazah berharap teman-teman bisa melaksanakan sholatnya dengan konsisten ya, dan bisa setelah melaksanakan sholat itu bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Silakan dibuka. Oke, bisa langsung join ini.
Oke. Bagikan, ini adalah jurnal harian kegiatan sholat. Nanti kalian bisa isi belakang. Diisinya berarti berupa catatan, gitu ya. Dicatat nanti pelaksanaan sholat subuh, zuhur, asar, dan maghrib dan isyanya. Paham tuh? Oke, Ustazah akan bagikan ya. Boleh sekarang laptopnya dan peralatannya bisa ditutup. Yuk, bagian kan. Asal dapat aja. Yuk, dapat. Yuk. Pekan depan di bawah ya. Kumpulkan LKPD-nya yang tadi. Oke. Oke. Baik teman-teman, perasaan kalian hari ini setelah belajar PAI hari ini, perasaannya? Oke. Selanjutnya, apa hal yang paling menarik yang kamu pelajari tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang paling menarik tentang apanya? Makna, mengerjakan LKPD-nya. Apalagi? Mencari hikmahnya. Oke. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki sholatmu? Ayo. Lebih khusyuk. Apalagi? Lebih tepat waktu. Sholat 5 waktu konsisten. Sholat itu bagian dari apa tadi? Tiang agama. Jadi kalau kita sholatnya tidak, jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan sebaik mungkin, agar sholat kita menghindari kita dari perbuatan keji dan apa tuh zikir. Dengan mengingat Allah, kita apa? Akan selalu mengingat Allah, kita akan selalu ingat. Dengan mengingat Allah, kita akan selalu berhati-hati untuk melangkah berbuat yang tidak baik. Insya Allah, jadi dengan mengingat Allah, kita selalu bersikapnya yang baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya, Ustazah akan sampaikan juga pekan depan berarti kita masih melanjutkan materi ini, lebih ke latihan soal, pembahasan soal yang tadi yang kalian sudah kerjakan di quizzes, dan juga latihan soal lagi gitu. Paham tuh? Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi